Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan. Kenapa AHY ya, kenapa Pak Muldoko ya selalu mengganggu partai Demokrat begitu ya. AHY sebut ya PK Muldoko untuk jegal Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Luhut mengatakan kampungan begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau kita ingin bersaing secara akal sehat, ya seharusnya ya bagi kami adalah bagaimana caranya Muldoko itu membuat partai baru di situ begitu. Ya saya rasa kalau jadi begal gimana begitu ya. Jadi persoalan-persoalan politik seperti ini bahwa padahal sudah kalah 4 kali begitu kan ya. Apalagi yang mau diajukan begitu ya. Saya kira penegak hukum dan sebagainya begitu ya di pengadilan saya kira tidak asal memutuskan di situ begitu ya. Karena di satu sisi AHY juga kuat begitu ya. Ini AHY sebut PK Muldoko untuk jegal Anies di Pilpres di 2024. Luhut kampungan ya. Ini kan sudah jelas diutarakan oleh Luhut di situ begitu ya. Dan bahkan Partai Demokrat akan tetap melawan di situ begitu ya. Masa bukan menjadi anggota baru di situ begitu kan? Bukan tidak punya KTA tiba-tiba ingin merebut partai. Ini kan kacau begitu logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. AHY sebut Muldoko ya untuk jegal Anies di Pilpres di 2024. Luhut kampungan ya. Bahkan ya Susi saja mengomentari seperti itu begitu ya. Ini yang kampungan itu kamu ya. Semua kritikan orang kamu anggap mau menjatuhkan Presiden Jokowi. Padahal justru tindakan kalianlah yang justru merendahkan Pak Jokowi. Jika lain ya ini kalau hanya sekedar menjegal Anies enggak sih, ibarat Raffi Ahmad membeli bola ya, bukan seperti itu begitu kan. Karena ini sesuai dengan ADART di situ begitu ya. Kalau AHY nggak bilang begitu menjegal beneran tuh ya, kayak pencopet yang ketahuan ya orang banyak bahkan nggak jadi nyopet ya bisa saja begitu kan. Bayangkan begitu, ini Partai Demokrat itu tidak hanya mengawasi Pak Muldoko begitu kan, tetapi di sekeliling Pak Muldoko pasti ada begitu kan. Saya kira Muldoko ini saya salah besar begitu ya kalau ingin mengambil Partai Demokrat begitu ya. Ini dengan cara-cara seperti ini kan kacau begitu ya. Bahkan ya Pak Polisi saya setuju ya untuk tembak mati begal, terutama begal partai ya. Orang yang sudah jelas sekali ya. Sama Anies isi Luhut moncret ya di celana masalah reklamasi. Di Luhut cuman mulut ya besar ya, aslinya kampungan. Padahal ya kalau kita melihat bahwa peran Luhut itu sangat penting sekali begitu kan. Dan bahkan ada kontribusi besar begitu ya di satu sisi begitu kan. Tapi banyak juga yang kritikan itu begitu ya. Tetapi saya lihat kenyataannya memang benar bahwa Luhut itu adalah orang yang kemudian punya peran penting di situ begitu ya. Bisa saja memajukan bangsa kita begitu kan. Tapi dari hasil itu sudah mulai kelihatan sekarang ya mana yang pro rakyat dan mana yang tidak begitu kan. Ya kalau ada yang mengatakan sana sini ya itu kan kata netizen begitu ya. Ada banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ya kampungan itu yang merasa miliki negeri ini terus kok ngatur-ngatur semuanya dan gak mau. Ini mana ada rampok ngaku semua udah direncanakan benar ya katanya. Ini ya apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Tetapi ini bagian dari aspirasi kita analisis bersama dan memberikan edukasi kepada siapapun begitu ya. Enak jadi orang kecil nggak banyak urusan. Hari-hari duduk sambil ngopi, mendengar dan menonton. Melihat berita sambil mencermati mana yang benar dan mana yang bohong ya. You and me. Jadi saya kira begini ya, masyarakat itu tidak hanya tinggal diam begitu. Kita harus tahu bahwa persoalan-persoalan bangsa kita harus tahu begitu kan ya. Seperti ya, karena banyak dari angka korupsi yang merajalela di hari ini begitu ya. Setidaknya begitu ya. Ya kita harus mengawasi itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, AHY sebut Pak PK Muldoko untuk jegal Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Luhut mengatakan kampungan. Ya, ini kritikan besar begitu ya. Dikutip dari Kompas TV, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ada niat untuk menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk persatuan Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Menurut dia, tudingan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY terkait dengan pengajuan peninjauan kembali PK yang diajukan Kepala Staf Kepresiden KSP Muldoko ke Mahkamah Agung MA untuk menjegal Anies Baswedan adalah kampungan. Banyak sekali begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa sih kok bisa mengatakan ada penjegalan-penjegalan seperti itu begitu? Ada apa begitu kan?
kalau bersaing secara sehat, secara pikiran yang jernih begitu kan, tanpa ada yang harus ngotot sana sini begitu kan, saya kira Pak Muldoko buat partai baru aja kalau dia berani begitu. Kenapa dia menjegal Anies Baswedan dengan cara-cara seperti itu begitu? Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu ya. Dan bahkan saya kira persoalan-persoalan politik hari ini, saya kira kenapa sih kok saling sandra sana sini, ada apa begitu kan? Ini mesti yang dipertanyakan begitu ya. Saya bukan muja-muji presiden. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Harimurti Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali. Saya jamin enggak ada kampungan itu menurut saya, kata Luhut. Itu kan sudah jelas begitu kan. PK yang diajukan Muldoko begitu kan. Kenapa Luhut tidak baca data itu begitu ya? Ia menyebutkan Presiden Jokowi merupakan seorang yang demokratis sehingga tidak akan mencampuri proses hukum. Kata siapa begitu kan? Kita lihat saja realitasnya begitu. Ya, walaupun masyarakat dibungkam dengan berbagai hal begitu kan, seolah-olah Pak Luhut itu adalah orang yang kuat ya, orang yang berani di situ begitu. Kalau memang kesalahan ya akui kesalahan begitu. Tidak mungkinlah lalu kemudian menyalahkan itu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini kan sudah jelas begitu kan ya. Apa yang selama ini dilakukan karena Partai Demokrat tidak sendirian di situ begitu ya, ada orang-orang di belakang mereka begitu. Dia akan pasti tahu begitu kan, mana yang diajukan, mana yang tidak begitu. Bahkan ia menyebutkan Presiden Jokowi merupakan seorang yang demokratis sehingga tak akan mencampuri proses hukum. Kenapa sih kita suka buruk sangka? Presiden itu hanya saya kenal, tak sama sekali ya mau melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mencampuri masalah hukum, menjegal orang seperti tadi dibilang Agus Harimurti Yudhoyono, dijegal partainya. Itu kan sudah jelas begitu kan? Ya sebelum PK diajukan pasti akan ada surat yang dilayangkan di situ begitu kan. Itu kan sudah ada bukti di situ begitu kan. Walaupun ngeles berbagai hal tapi kan sudah ketahuan di situ begitu. Saya rasa persoalan-persoalan politik inilah pasti banyak yang ketahuan karena di era hari ini kan sangat mudah untuk melacak ini begitu ya. Bahkan ya Luhut menuding tuduhan yang dilontarkan AHY itu malah sebagai cerminan ya kalau dia berkuasa akan melakukan hal tersebut. Bahkan ya kan enggak pasti Pak Jokowi mencapai urusan itu semua. Presiden itu sangat-sangat demokratis. Saya kenal. Jadi kalau yang ngomong itu seperti itu, dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Saya kira tidak begitu kan. Ya seharusnya Pak Jokowi kan menegur Pak Muldoko itu. Kenapa PK itu diajukan terus begitu kan? Ada apa begitu kan? Ya kalau tidak ditunjukkan ya kan sudah jelas di situ begitu kan? Ya pasti kan setuju begitu. Jadi artinya sebagai staf negara di situ begitu ya, kepala staf negara di situ ya seharusnya kan Pak Jokowi yang mengatur begitu kan ya, jangan mengganggu sana sini kan, seharusnya mengatakan seperti itu begitu. Bahkan ini, saya hanya bercerita, saya tahu sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Mau jegal apaan? Ngapain? Mau dijegal? Untuk apa untuk dijegal? Katanya. Sebelumnya AHY mengatakan pengajuan RK PK Kepala Staf Kepresiden Muldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat merupakan upaya untuk menjegal Koalisi Perubahan untuk Persatuan. AHY merasa gugatan tersebut tak hanya bertujuan untuk mengganggu solidaritas Demokrat, tapi juga koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebab upaya PK dilakukan ya kubu Muldoko 3 Maret 2023, satu hari setelah Demokrat resmi mengusung Anies sebagai capres ya. Ia mengatakan sudah memperkirakan langkah hukum Muldoko bakal berlanjut pasca kasasinya ditolak oleh MMA pada 29 September 2022. Artinya apa? Artinya selama ini kan sudah ditolak beberapa kali. Kenapa masih ngotot untuk mengajukan PK itu begitu? Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Cara-cara seperti ini lalu kemudian diangkat di publik di situ begitu kan. Padahal sudah jelas nyata bahwa ya apa yang selama ini dilakukan oleh Muldoko ini kan seolah-olah kan tidak punya legal standing di situ begitu kan. Tidak punya ADRT, masa seorang di luar kader partai ya ingin merebut partai Golkar, partai Green, partai Nasdem, partai Demokrat begitu ya. Padahal jelas-jelas dirinya bukan anggota di situ. Itu kan salah kaprah di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.